Hubungan masyarakat. Topik ke-14 dari 60 topik. Organisasi sebagai sebuah sistem, bagian pertama. Pada banyak literatur, sebuah organisasi kerap kali dipahami sebagai sebuah sistem yang kompleks dengan banyak bagian-bagian di dalamnya, saling berinteraksi satu sama lain dengan baik dan harmonis. Mengapa untuk memahami peran humas dalam organisasi, kita juga diharapkan mengerti tentang teori-teori sistem. Bagaimana humas berperan dalam sistem yang kompleks tersebut? Pengertian-pengertian sistem, elemen-elemen dan cara kerja sistem. Secara sederhana, sebuah sistem kerap dijelaskan dengan mengambil contoh sebuah mobil. Sebuah mobil merupakan suatu mesin yang berfungsi sebagai alat transportasi. Sebagai sebuah sistem, sebuah mobil memiliki berbagai bagian yang terpisah, tetapi dirangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. Pintu, jok mobil, setir atau kemudi, dan mesin dulunya merupakan bagian yang terpisah. Namun, untuk bisa berwujud sebagai sebuah mobil yang berfungsi dengan baik, bagian-bagian tersebut harus dirangkai dan bekerja sama satu dengan lainnya. Ketika sudah dirangkai menjadi bentuk sebuah mobil, tiap-tiap bagian tetap mempertahankan fungsi spesifiknya masing-masing. Namun, karena telah menjadi sebuah rangkaian mobil yang utuh, masing-masing bagian tersebut dituntut untuk mampu bekerja sama, satu sama lain, hingga dihasilkan sebuah mobil yang nyaman dikendarai. Menurut Grunig dan Hahn, sebuah sistem terdiri atas aspek-aspek sebagai berikut. 1. Environment, atau lingkungan. 2. Boundary, atau pembatas. 3. Input, atau masukan. 4. Output, atau keluaran. 5. Throughput. 6. Feedback, atau umpan balik. Sebuah sistem yang hidup dalam sebuah batasan, atau boundary, tertentu, menerima masukan, atau input, dari lingkungan, atau environment. Masukan tersebut diproses atau dikelola di dalam sistem sebagai sebuah throughput. Sistem kemudian mengeluarkan throughput yang sudah jadi sebagai keluaran, atau output, ke lingkungan, atau environment, di sekitarnya. Setelah keluaran tersebut diterima oleh lingkungan di sekitar sistem, sistem akan mencari atau mendapatkan umpan balik, atau feedback, dari lingkungan tersebut. Demikianlah gambaran bagaimana sebuah sistem bekerja dan berinteraksi dengan lingkungannya. Organisasi sebagai sebuah sistem yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas dan hidup pada sebuah lingkungan tertentu. Organisasi tersebut mendapatkan input atau masukan untuk diproses di dalam organisasi. Masukan ini bisa berbentuk bahan mentah, tenaga kerja, ataupun informasi. Di dalam organisasi, masukan-masukan tersebut diproses sebagai throughput dan dikeluarkan lagi ke lingkungan atau masyarakat sebagai keluaran. Keluaran dari sebuah organisasi biasa disebut produk. Produk ini bisa berbentuk barang ataupun jasa. Organisasi sebagai sebuah sistem terbuka dan sistem tertutup. Secara sederhana, sistem tertutup adalah sebuah sistem yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Misalkan saja, sebuah desa sebagai contoh sebuah sistem. Ia hidup di lingkungan tertentu, memiliki batas wilayah tertentu, memerlukan input, memprosesnya, serta mengeluarkan output. Jika desa tersebut merupakan contoh sebuah sistem yang tertutup, apa yang membedakannya dengan sistem yang terbuka? Perbedaannya terletak pada tidak adanya interaksi antara desa tersebut dan lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, ia tidak memerlukan input dari lingkungan sekitar karena ia bisa memenuhi input tersebut dari dalam sistemnya sendiri. Misalnya, untuk kebutuhan pangan, desa tersebut memiliki sawah sendiri yang cukup untuk memberi makan seluruh warga desa. Padi sebagai input ditanam dan diproses hingga menjadi output yang berupa beras yang pada akhirnya juga akan dikonsumsi oleh warga desa itu sendiri. Demikian juga untuk kebutuhan sandang, tenaga kerja, dan lain-lainnya, semua dipenuhi dan dikonsumsi sendiri. Desa tersebut tidak memerlukan kerjasama atau berhubungan dengan desa tetangga atau desa lainnya. Sistem seperti inilah yang disebut sebagai sebuah sistem yang tertutup. Namun, pada masa sekarang ini, akan sulit sekali bagi kita untuk menemukan organisasi atau komunitas seperti desa yang kita contohkan di muka. Sebuah sistem yang benar-benar mandiri, yang tidak memerlukan kerjasama dengan dunia luar, pada kenyataannya akan sulit untuk bisa eksis atau bertahan hidup karena pada zaman modern seperti ini komunitas atau masyarakat justru telah menjadi saling tergantung satu dengan yang lain. Ketika sebuah sistem tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan serta menyerap keluarannya sendiri atau dengan kata lain ia memerlukan atau bergantung pada sistem yang lain atau lingkungannya untuk bisa bertahan hidup, sistem tersebut secara otomatis telah berubah menjadi sistem yang terbuka. Dewasa ini, berbagai bentuk organisasi, baik yang memproduksi barang maupun jasa, hampir semuanya memerlukan interaksi dengan lingkungan di luar organisasinya sendiri. Sebuah pabrik sepatu, misalnya, pasti memerlukan bahan baku dari luar, demikian pula untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya. Selain itu,
Pabrik sepatu tersebut juga akan memerlukan masyarakat luas sebagai tempat untuk melempar produknya ke pasaran karena ribuan jumlah sepatu yang diproduksinya setiap hari tidak mungkin akan habis jika akan dikonsumsi sendiri. Implikasi teori sistem bagi praktik humas. Teori sistem sangat berguna dalam humas karena memberi sebuah cara untuk memikirkan hubungan. Secara umum, teori sistem memandang organisasi sebagai sebuah wadah yang tercipta dari bagian yang terkait dan yang dapat beradaptasi serta menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam bidang politik, ekonomi, dan lingkungan sosial tempat organisasi itu beroperasi. Organisasi biasanya memiliki batas yang jelas. Di dalamnya harus ada struktur komunikasi yang mengarahkan setiap bagian organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin organisasi bertugas menciptakan dan memelihara struktur internal ini. Latimore dan kawan-kawannya menjelaskan bahwa organisasi merupakan bagian yang lebih besar dari lingkungan yang terbuat dari banyak sistem. Organisasi itu mempunyai lingkungan, yaitu daerah di antara lingkaran besar dengan organisasi. Dalam lingkungan itu, bisa dilihat hampir semua kelompok, pelanggan, media, komunitas setempat, tetangga, lembaga keuangan, dan pemerintah. Kelompok itulah yang disebut stakeholder karena mereka dan organisasi memiliki konsekuensi satu sama lain, mereka menciptakan masalah dan kesempatan, satu sama lain. Teori sistem ini tidak hanya untuk menguji kualitas hubungan dengan stakeholder eksternal, tetapi juga untuk melihat fungsi internal dan stakeholder organisasi. Organisasi menyusun pegawai mereka dengan fungsi dan pekerjaan yang spesifik. Banyak departemen yang berbeda, seperti akuntansi, hukum, dan humas, membuat sendiri fungsi manajerialnya. Fungsi produksi dari sebuah organisasi adalah karya dari semua pekerja, termasuk pekerja yang cakap dan yang kurang cakap serta yang menghasilkan sesuatu atau memberikan layanan kepada konsumen. Sementara itu, fungsi pemasaran dilakukan oleh para staf penjualan. Semua pekerja dari unit yang berbeda ini sesungguhnya tergantung satu sama lain. Praktisi humas adalah orang yang berada di antara banyak pihak. Satu sisi dia bekerja menafsirkan keadaan lingkungan sekitar kepada organisasi mereka. Orang-orang humas menyarankan koalisi dominan antara pengambil keputusan dalam organisasi, terkait masalah dan peluang yang ada di lingkungan organisasi, serta membantu para pembuat keputusan tersebut merespon perubahan ini. Namun, peran humas di sini akan tergantung dari sistem yang digunakan oleh organisasi. Apakah sistem terbuka atau sistem tertutup? Pada sistem tertutup, organisasi tidak berusaha mencari informasi baru. Pengambilan keputusan beroperasi dengan mendasari pada apa yang terjadi pada masa lalu atau berdasarkan keinginan pribadi. Sementara itu, organisasi dengan sistem terbuka akan memungkinkan terjadinya dua aliran sumber informasi antara organisasi dan lingkungan mereka. Itulah materi topik ke-14 hubungan masyarakat, dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update konten. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.